What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up, Time Out gang? OKC, KFC, UFC, Lakers in 5. Ini kayak momen yang pas banget sih untuk mengeluarkan kata-katanya Uncle Shannon Sharp. But it was an absolute beatdown though today, dimana impressive win from the Lakers untuk bisa mengalahkan OKC Thunder on the road today. And fasten your seatbelt, Time Out gang. Posisi 5-8 di Western Conference kali ini rekornya sama, guys. It's gonna be a crazy finish in the next probably like 10 days untuk sisa regular seasonnya NBA. Man, semua masih bisa kena di play-in sih nanti ini. And Houston Rockets hari ini berhasil menahan Stephen Curry hanya 3 poin aja, guys. Dan ya emang defense Houston Rockets sih nggak kaleng-kaleng sama sekali. Dan itu adalah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. So once again, thank you so much, guys. Selalu sudah meramaikan Time Out. Pastikan kalian klik like dan juga di komen, dan pastikan kalian juga ingin support channel lebih jauh, klik join, guys. Klik join, daftar jadi member, itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa selalu membuat Time Out. So once again, thank you so much, guys, for joining me today. Kalau gitu, langsung aja nih kita masuk ke topik pertama. Lakers semakin dekat dengan third seed, guys. Canggih sih hari ini Lakers ini asli. Mereka mengalahkan OKC Thunder 126-99. Lakers sekarang ini hanya butuh 2 kali menang lagi, guys, untuk bisa mengunci seed nomor 3 di Western Conference. Luka heard y'all talking shit, man. Lu tahu kan? Luka abis main jelek waktu itu. Lawan siapa tuh dia main jelek? Kok gue lupa ya. Yang beberapa game lalu itu, man, semua orang langsung slandered him, bilang mendingan ada AD daripada Luka, man. Hari ini dia nunjukin sih kalau Luka is so much better, man. Plus dia juga kayak benci banget sih sama OKC Thunder. Dari zamannya masih di Dallas ya, dia selalu bisa dominate dan juga bisa mendikte defense-nya OKC Thunder. Tadi dia mencetak 30 poin, 7 rebound dan juga 6 assist. And that behind the back pass though to Gabe Vincent. Gila, itu gue kira bolanya akan ke paint area, man. Tapi malah dioper ke Gabe yang di corner for an open 3-point shot. Itu insane court awareness sih. Insane court awareness from Luka Doncic. Passing-passingnya itu kayak kasih kita ilusi begitu kayak menurut gue ya. Dan kalau Luka mainnya seperti tadi melawan OKC, menurut gue Lakers akan sangat susah untuk dikalahin, guys. He controlled the whole game. He controlled the game. Dan juga masih ada control juga temponya. And that circus shot tuh in traffic, man, that was insane tuh menurut gue. Luka lagi-lagi menurut gue sekarang ini adalah opsi nomor 1, man. Opsi nomor 1 untuk Lakers. This is his team. This is his team right now. Austin Reeves juga tadi added 20 points. And LeBron James juga kayaknya udah jadi opsi ketiga ya sekarang ya. Dan ini kan yang didambakan juga ya sama LeBron. Kalau dia bisa take a step back, lebih santai. Biarkan Luka and AR yang run the show. Tapi tetap lah Opa. Tadi 19 poin dan juga 7 assist. LAL. Luka, Austin, LeBron. Boleh juga ya singkatannya. Kelas juga. Tapi Lakers benar-benar mendominasi pertandingan ini. Gue lupa tadi biggest lead-nya berapa, tadi gue ingat tadi sempat 29 poin. Bedanya di game kali ini defense Lakers disiplin banget. Mereka pun juga fokus ya. Fokus untuk gak nge-foul juga si SGA ini sih. Hari ini SGA gak dapet free throw sama sekali, guys. That is insane, man. Itu gak masuk akal sih statsnya sih. Ini pertama kali sejak tahun 2021 SGA tidak attempt free throw sama sekali. Dan lo harus kasih banyak kredit kepada defense Rui Hachimura. Rui Hachimura berkali-kali di fake sama si SGA, dia nggak ngebite sama sekali. Apa jangan-jangan tim sekarang udah tahu ya cara baca offense-nya SGA ya? Karena kita tahu pas lawan Houston dia cuma 2 kali free throw. Sekarang 0 free throw, guys. Gokil sih. So Rui, amazing job today. And of course juga pasti defense Lakers hari ini berhasil menahan OKC di bawah 100 poin. Itu juga menurut gue bener-bener impressive banget. Kalau mereka bisa playoff intensity defense kayak gini sih, di playoff juga akan ngeri sih buat lawan-lawannya ya. Selain defense Lakers yang superb hari ini, Lakers juga mencetak 10 3 point lebih banyak. 10 3 point lebih banyak daripada OKC. Serta juga mereka out rebounded OKC 63-7, guys. Bukannya OKC lebih tinggi-tinggi ya?
Tapi di out rebound sama Lakers segitu jauhnya sih hari ini. And that was the game. That was the biggest difference of this game. Dan ya OKC sih kelihatan mengkhawatirkan ya menurut gue. Lumayan mengkhawatirkan sebelum mereka masuk ke babak playoff ini. Mereka butuh Chet Holmgren dan juga J-Dub sih untuk bisa lebih produktif offensively. Nggak bisa sih offensive semuanya bergantung sama seorang Shai Gilgeous-Alexander. Shai 26 poin. Tapi J-Dub cuma 16 poin dan juga Chet hanya 10 poin. Masa offensive cuma mau Shai atau ya berdoa aja akan ada yang step up gitu. Nggak mungkin sih bisa begitu sih. Jadi J-Dub sebagai second option dan Chet sebagai third option, mereka harus lebih banyak attempt dan juga harus lebih agresif sih untuk bisa at least membantu Shai sih. Karena ya itu sih memang mungkin tim-tim juga tahu kelemahannya ya. Mereka mendingan Shai ngepoin banyak ataupun juga mendingan mereka coba matiin Shai dan coba ask his teammate untuk bisa step up gitu. Jadi we'll see man, itu sekarang ini menurut gue problem sih. Nanti apalagi kalau di bawah playoff ya, kalau memang tim-tim akan nyuruh teman-temannya Shai untuk ngalahin mereka sih, it's gonna be a long series untuk OKC Thunder ya. Dan udah gitu, terakhir apesnya kena 3 point lagi sama Bronny James. That is the ultimate disrespect, yo. Kedua tim ini akan ketemu lagi lusa nanti. Gue penasaran sih bagaimana respon dari OKC. Ini akan menunjukkan mentality dan juga karakternya para pemain OKC memasuki babak playoff nanti. Apakah mereka bisa bounce back atau tidak untuk bisa mengalahkan Lakers hari Rabu pagi waktu Jakarta. Rockets berhasil memadamkan Steph Curry. Seperti kalian ketahui, Steph Curry has been setting the league on fire, man. Apalagi di last 3 games ini. Dan Houston Rockets lagi-lagi membuat gue menjadi a believer, man, with their defense. Mereka nahan Steph Curry hanya 3 poin aja, guys. Hanya 3 poin aja. Rockets hari ini menang di Chase Center dengan skor 106-96. Pertama kalinya line up Steph, Potts, Moody, Butler, and Green kalah. Sekarang rekornya 13-1. Bener impressive banget sih gue sama Rockets in the last 2 weeks. Mereka ngalahin OKC kemarin ini dan sekarang mengalahkan Golden State Warriors. Kelihatannya Houston Rockets akan bisa berbicara banyak sih sekarang ini ya, di NBA Playoff. Walaupun gue tahu memang banyak banget pasti fancy Warriors hari ini yang marah sama wasitnya. Ntar kita akan bahas lah tentang wasit. Terutama bagaimana si Amin Thompson jaga Steph Curry ya. Kalau kalian lihat dari gambar ini pun, tangannya kayak disangkutin ya. Di badannya Steph kayak ditahan gitu biar Steph nggak bisa di mana-mana. Ini saat lagi Amin Thompson melakukan box one terhadap Steph Curry. Gue jujur gak tahu sih, gue pengen tahu pendapat kalian sih. Menurut kalian ini foul atau enggak sih kalau dijaganya seperti ini? Dan lu bisa lihat tadi Steph juga berkali-kali dikejar sih sama si Amin Thompson sama si Dillon Brooks. It was just a very tough night sih untuk si Stephen Curry. Tapi Amin Thompson apapun itu gue harus tetap kasih dia kredit sih. Legit banget defense-nya dia. Steph lari sana, lari sini, dikejar terus main sama si Amin Thompson, gak ada capeknya. Gue cukup yakin Amin Thompson akan menjadi salah satu defender terbaik sih in the future. Even kalau kita mau ngomongin sekarang ya, Depoy harusnya dia masuk sih salah satu nominasi sih, mungkin sama Draymond Green dan juga sama Dyson Daniels dan Evan Mobley. Man, people gotta mention his name sih untuk Defensive Player of the Year. Back to back game, man. Dia shut down si Shai, sekarang dia shut down si Steph Curry. How you not gonna love this kid, man? Udah gitu si Amin juga masih contribute juga. Offensively dia tadi 16 poin kalau nggak salah. 14 poin, 6 rebound dan juga 6 assist. Banyak banget, man. So he's an all-around player sih. Untuk si Houston Rockets. But once again, Amin Thompson nih, the whole season has been really impressive. Katanya kalau ada All-Star yang dijaga sama Amin Thompson tahun ini, itu mereka hanya 25,6% guys. Hanya 25,6% saja dari 3 point. So, you know, he's been shutting down All-Star all season long. Tapi game ini cheapy banget sih. Cheapy banget, physical banget, banyak trash talking, back and forth. Lo bisa lihat tadi udah kayak mau tawuran sih jujur sih game ini sih udah kayak mau tawuran tadi, apalagi pas halftime itu. Si Steph Curry sempet ya ada trash talk dikit lah sama si Ime Udoka. Gue penasaran sih jujur sih karena si namanya apa sih
bodyguard si Steph juga sampai kayak nengok gitu ngelihat si Ime Udoka ngomong apa gitu. And he talked back to Ime Udoka juga bodyguard Steph. Jadi yeah, but Steph tapi responnya lucu sih di press conference sih. He made a reservation at International Smoke and then he canceled it. And so I was kind of upset with him. And we went back and forth on that. Plug. Your turn. Yeah, I know you're in the business now. Iya, itu adalah respon dari si Steph Curry dari press conference itu maksudnya adalah restoran istrinya ya, gara-gara katanya cancel reservation sih, jadi bete dia kata Steph Curry, ngakak sih. Tapi ya walaupun tadi habis tough game, apalagi untuk Warriors kalah gitu, ya Draymond Green sama Steph masih oke lah untuk vibes-nya masih ketawa-tawa juga, enjoy the time. Tapi emang Steph mungkin harus istirahat kali ya, capek juga kali dia habis gendong 3 game men, 57, 37, 36 men, gila itu 3 game berturut-turut. Jadi mereka tadi masih bisa tersenyum lah setelah pertandingan. Apalagi, tadi gue mau bilang ya Steph emang wajar sih kalau memang banyak fans yang minta dia dapat call ya. Dia tadi banyak kena kontrak yang nggak di call sama sekali sih. Dari kemarin sih sebenarnya dari the whole season sih, itu juga tadi Jimmy Butler sempat address juga sih. I don't even know. I've never seen an individual get fouled more than he gets fouled. To me, I think that's it's astounding. But you know, it's crazy to say, but he's used to it. You know, it's been happening to him his whole career, and he's found a way through it, around it, under it, whatever you want to call it. That's tough. Ya, Jibat lo cuma bisa mau marah juga susah, takut kena denda juga. Dia sama Draymond sih berdua tadi yang kayak mencoba untuk belain Steph tapi biar gak kena denda gitu dari NBA. Iya tadi Draymond juga panas banget men, sama si Alperen Sengun itu tadi kalau ada momen dimana si Draymond itu kena offensive foul, he wasn't happy. Menurut gue juga kayaknya agak questionable offensive foul Draymond terhadap si Alperen Sengun. Itu wasit udah warning dia sekali juga tadi pas mau inbound, nggak didengerin wasitnya, mukanya si Sengun namanya disikat pakai sikut coy. Ya langsung lah kena technical foul tadi itu sama wasit. Terus ya banyak lah tadi intrik-intriknya antara Alperen Sengun dan juga Draymond Green. Tadi Sengun sempat N1 lalu celebrate juga di depannya si Draymond Green. Abis itu gue gak tahu tiba-tiba Draymond Green ngapain di tengah lapangan. He was mocking Alperen Sengun. Mungkin ya elah lu nge-score juga depan Potts gitu, bukan depan gue, masih gaya-gaya, mungkin kayak gitu kali ya maksudnya dari si Draymond Green. Yeah, but Alperen Sengun had a big game though, double-double 19 poin dan juga 14 rebound. Dia bisa sih main dengan se-physical itu tadi dengan Draymond Green dan juga pemain Warriors lainnya. Dillon Brooks juga gacor sih setelah suspension. Dillon Brooks 24 poin, 10 dari 13 nembaknya. Tapi emang tadi yang bikin menang menurut gue adalah scoringnya Jalen Green in the fourth quarter. Padahal Jalen Green di babak pertama quiet banget, he was struggling with his shot. Tapi di momen saat game itu penting dan juga winning time, dia step up banget sih. Dia langsung nyetak 10 poin secara beruntun. Tadi ada sekali yang di step back 3 depannya si Steph. Ada juga yang dia pokoknya pull up depannya Steph 2 kali lah kena sama dia di momen itu. That was great to see man. That was great to see. Dan itu menurut gue adalah kenapa gue bisa bilang Jalen Green adalah bintangnya sekarang untuk Houston Rockets. Cause ya gue step up untuk bisa bawa tim yang menang sih. Dan Jalen Green tadi selesai dengan 21 poin. And Jabari Smith, gue juga nggak bisa habis-habis ngomongin dia. Jabari Smith off the bench juga crucial banget tadi perannya, key contributor 16 poin dan juga 9 rebound. So komplit pak, komplit ini timnya Houston Rockets. Jadi gue juga lumayan semangat sih untuk bisa melihat Houston Rockets nanti di first round of the playoff. Oh my god, cannot wait for the playoff man, cannot wait. Tadi sebenarnya dari Warriors itu Buddy Hield lagi bagus ya, Buddy Hield lagi 20 poin off the bench, cuma sayangnya emang starternya yang double digit, cuma Potts 19 poin dan juga Butler yang 13 poin. And with this loss, the Warriors are back to the 6th position dan posisinya 3 dan 6 Lakers dan Warriors. Semoga masih bisa berubah lah karena masih ada 4 game lagi sekarang ini yang tersisa di regular season. West kacau banget, tipis semua sih. Ini kita belum tahu siapa yang akan main di play-in, siapa yang akan posisi 5-8 ataupun juga posisi 3-4 gitu. Semuanya masih bisa berubah every day.
Tapi maaf ya, Clippers saya udah posisi 5 sekarang ini setelah back-to-back win melawan Dallas Mavericks. Feeling gue sih kayak Denver yang bisa turun nih ke posisi 6 nanti ini. Karena mereka lawannya lumayan berat sih. Masih Kings yang mau survive juga untuk play-in tournament. Ada Grizzlies yang juga masih fighting untuk playoff spot. And Rockets obviously pengen tetap keep the momentum going nanti ini ke babak playoff. I think Denver in trouble. Apalagi kayak Jamal Murray baru bisa main nanti pas lagi game 1 in the first round. Jadi ya semoga aja lah, pokoknya tetap please jangan Lakers and Warriors in the first round, please avoid that one ya. And Denver hari ini kalah lagi di tangan Indiana Pacers. Pacers menang their 4th game in a row setelah mengalahkan Denver Nuggets 125-120. Miles Turner jadi top scorer dengan 24 poin, Obi Toppin 22 poin, while Tyrese Haliburton hari ini lebih banyak ngasih ya. Tyrese 9 poin dan juga 14 assist. And Pacers juga ada di posisi 4 in the Eastern Conference sekarang ini, dan kayaknya mereka akan ketemu dengan arch rivalnya mereka, yaitu Milwaukee Bucks. Drama game ball. Gue cuma bisa ingat aja itu selalu sih. Drama game ball. Itu kayaknya akan seru banget sih. That series gonna be so much fun. Itu pasti juga akan banyak berantem-berantemnya ya. Jokic tadi 41 poin, 15 rebound, 13 assist, still amazing. Cuma teman-temannya nggak terlalu banyak bantu kecuali Christian Brown yang tadi career high 30 poin. Tapi memang tadi ada turnover yang cukup konyol, di mana kayak Jokic coba ngoper bolanya ke Russ, tapi akhirnya kena backcourt violation. Nah, itu tadi di saat momen-momen yang penting banget. Dan ini 4th straight loss untuk Denver Nuggets while missing Jamal Murray for the 5th time in a row. Jamal, like I said, baliknya kayaknya nanti pas babak playoff. Jadi mereka harus bisa menyelesaikan sisa game mereka dengan kemenangan sih kalau mereka nggak masuk ke play-in tournament. Gila ya, makanya kayak Denver masih nomor 2 weh. Denver kayak masih nomor 2 di Western Conference, tiba-tiba sekarang udah turun weh. Udah turun jauh. Suns, ya salah guys, Suns masih kalah guys. Masih kalah tadi ya, nothing new lah ya. Udah gak kaget lagi lah ya. 6 straight loss untuk Phoenix Suns. Tadi kalah dari New York Knicks 112-98. Udah bubar sih kayaknya kesempatannya mereka untuk bisa masuk ke play-in tournament. Tadi bercandanya yang lucu adalah OG. Katanya OG langsung gaya-gaya gara-gara lihat Sonny Lee. Korsa itu ngakak banget sih. Gue gak tau beneran apa gak sih itu. Beneran gak dia habis lihat Sonny Lee tiba-tiba langsung 360 slam tadi. Dan juga two-handed slam from the baseline tadi ini. Tapi OG finish with 32 points though. He was really good in that game. And on some other news, Duke choke big time guys melawan Houston kemarin ini di Final Four. Gue jujur masih nggak percaya sih mereka kalah dari Houston sih 70-67. Mereka padahal kok nggak salah tuh unggul 9 poin man. 9 poin di sisa 3 menitan. And they just cannot score down the stretch. Kalau nggak salah juga kena 25-8 run in the last 10 minutes of the game. One of the best comeback ever, but the biggest choke job ever by the Duke University. Sayang banget sih, Pak. Gue tadinya udah pengen banget ya lihat dia lawan Florida, tapi akhirnya jadi Houston lawan Florida di final untuk NCAA. Dan lebih sialnya lagi adalah mereka sebenarnya mengirim seorang pemain yang 68% free throw-nya. Tapi dua-duanya masuk. Tapi dua-duanya malah masuk. Sedangkan Tyrese Proctor sebelum itu dia miss 2 clutch free throw. Itu juga pasti Tyrese Proctor gak bisa tidur sih. Tidak bisa tidur itu pasti. Tapi besok gue megang Houston sih kayaknya momentumnya dari Houston sih untuk ngalahin Florida. Saya banget kita gak bisa lihat Cooper Flag man. Cooper Flag in the final gagal. Big congratulations dong kepada tim putrinya UConn hari ini membantai habis South Carolina 82-59. Nggak nyangka juga sih gue timnya Don Stanley kalah sejauh ini. Tapi gue seneng banget buat Paige Bueckers pastinya jadi national champion setelah cedera ACL last season. Akhirnya dia bisa pegang trofi NCAA. Paige tadi 17 poin and 6 rebound. Sarah Strong and AZ Fat yang menjadi top scorer dengan 24 poin each. Keren sih, tapi UConn itu ngalahin semua seed 1 kayaknya. Dimana mereka ngalahin USC, ngalahin UCLA, dan juga South Carolina hari ini. Jadi mereka layak banget sih untuk jadi national champion. Paige Bueckers, man. Gila. Dia kayak akan kayak WNBA. Makin keren itu di WNBA. Ada dia, ada Caitlin Clark, ada... Gue sayangnya Juju nggak jadi ya. Kalau Juju cedera sih sayangnya sih. Caitlin Clark, terus ada Sabrina, ada Angel Reese. I think WNBA season gonna be really lit though next season. Sekarang kita pindah ke prediksi. Kalau gitu besok gue pilih Miami aja. Besok cuma ada 2 game kan. Soalnya ada si NCAA
Jadi harusnya besok sih Philly udah mainin tim jiliknya lah. So I think Miami harusnya bantai-bantai besok ini. So once again, thank you so much guys. Thank you sudah nonton secara full. I really appreciate everybody sudah menonton secara full. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And yeah, thank you guys for watching. Nanti ada lagi nanti hari Rabu sih harus isi timer. Karena kan besok cuma 2 game. Kayak nggak mungkin lah gue bikin timer tentang 2 game tersebut ya. So once again, thank you so much guys for watching. And yeah, I will see you guys again on Wednesday. Peace out everybody. Please join my channel, guys.